Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ester 4 ayat 14b. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam hidup ini kita sering ingin segala sesuatu jelas dan pasti. Kepastian masa depan, jawaban doa, rencana Tuhan atas hidup kita. Kita lebih mudah percaya saat segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Namun bagaimana jika Tuhan terasa diam? Bagaimana jika tidak ada tanda-tanda, tidak ada suara dari langit, tidak ada mukjizat, hanya kesunyian dan ketidakpastian? Ester, seorang perempuan muda yang hidup di negeri asing, menghadapi keputusan hidup dan mati bangsanya. Tanpa satu pun janji langsung pertolongan dari Tuhan. Tidak ada wahyu atau nabi yang menuntunnya. Tidak ada suara dan tanda apapun. Namun justru di tengah kesunyian itu, tangan Tuhan yang tak terlihat bekerja secara nyata. Kitab Ester berbeda dari kitab-kitab lain dalam Alkitab. Nama Tuhan tidak pernah disebut dalam kitab ini. Tidak ada nubuat, tidak ada mukjizat spektakuler, tidak ada suara dari surga. Semuanya tampak sunyi dan hening. Namun justru dalam keheningan itu kita melihat sesuatu yang luar biasa. Allah tetap bekerja, bahkan saat Dia tidak disebut, tidak terlihat, dan tidak terdengar. Dalam hidup ini seringkali kita juga tidak melihat mukjizat, tidak mendengar suara Tuhan secara langsung. Mungkin hidup terasa biasa, penuh pergumulan, bahkan kacau balau. Tapi Injil mengajarkan dari awal, bahkan sebelum manusia diciptakan, Tuhan tidak pernah diam. Anugerahnya tetap bekerja di balik layar. Ester bukanlah juru selamat umat Yahudi, tapi dia dipakai Tuhan menjadi alat rencana penyelamatan bagi Yahudi. Ketika bangsanya terancam dibinasakan, Ester bersedia mengambil resiko, mendekati raja walau belum dipanggil dan bisa berakibat kehilangan nyawa. Jauh setelahnya, Yesus Kristus melakukan yang lebih besar bagi kita. Ia yang tak berdosa itu bukan hanya rela mati, tapi benar-benar menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Di kayu salib, Yesus melakukan hal yang lebih besar daripada Ester. Yesus tidak hanya menghadapi resiko, tetapi menerima hukuman penuh agar kita hidup. Godly Family, seperti Ester berdiri di antara umat Allah dan Raja. Yesus adalah perantara sejati antara kita dan Allah. Dan berbeda dengan Ester yang tidak tahu pasti resiko dan hasilnya, Yesus tahu persis bahwa jalan salib adalah jalan penderitaan, namun tetap taat demi kasih kepada kita. Allah tetap bekerja, bahkan ketika tidak terlihat, dan karya terbesarnya dinyatakan melalui salib Kristus. Karya itulah yang memampukan kita untuk tetap percaya, untuk tetap bertahan, sekalipun semua terasa hening, sekalipun pergumulan terasa berat, karena kita percaya Sang Penyelamat itu terus bersama dan menopang kita. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun hidup terasa sunyi dan tidak pasti, kami percaya Engkau tetap bekerja. Ajar kami memahami tangan-Mu tetap menopang, bahkan saat kami tidak bisa melihatnya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata melalui salib Kristus yang menyelamatkan kami. Tolong kami untuk tetap percaya dan setia, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin.